Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini video ini akan menjelaskan tentang konsep limit fungsi trigonometri untuk X menuju 0. Nah, rumusnya adalah banyak sekali ya, saya tuliskan satu persatu. Yang pertama yaitu jika kita punya limit X menuju 0 dari sin AX, sin dari AX per AX, atau kalau kita punya limit X menuju 0 dari AX per sin AX, atau limit X menuju 0 dari sin AX per sin AX, maka hasilnya akan menjadi A per A atau sama dengan 1. Jadi kita ambil koefisien dari X-nya saja. Lalu begitu juga dengan limit X menuju 0 dari sin AX per BX, atau limit X menuju 0 dari AX per sin BX, atau limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX. Otomatis dia akan menjadi A per B. Nah, bagaimana kalau kita punya limit X menuju A dari X menuju 0, X menuju 0 dari sin X min A per X min A, atau limit X menuju 0 dari X min A per sin X min A, atau limit X menuju X menuju 0 dari sin X min A per sin X min A. Maka hasilnya sama dengan 1 juga. Nah, begitu juga dengan limit X menuju 0 dari sin kuadrat X per X kuadrat, atau limit X menuju 0 dari X kuadrat per sin kuadrat X, atau limit X menuju 0 dari sin kuadrat X per sin kuadrat X, itu sama dengan 1 juga. Nah, kalau misalkan limit X menuju 0 dari sin kuadrat AX per AX yang dikuadratkan, atau limit X menuju 0 dari AX yang dikuadratkan per sin kuadrat AX, atau nggak usah dikurung deh, sin kuadrat AX ya, atau limit X menuju 0 dari sin kuadrat AX per sin kuadrat AX. Maka hasilnya A kuadrat per A kuadrat, atau sama dengan 1 juga. Nah, sebetulnya rumus seperti ini itu adalah bukan hanya sin, yaitu tangen juga. Limit X menuju 0 dari tangen AX per AX sama dengan limit X menuju 0 dari AX per tangen AX sama dengan limit X menuju 0 dari tangen AX per tangen AX, maka hasilnya A per A juga, atau sama dengan 1. Selanjutnya, limit X menuju 0 dari tangen AX per BX, atau limit X menuju 0 dari AX per tangen BX, atau sama dengan limit X menuju 0 dari tangen AX per tangen BX.
hasilnya jadi A per B. Ini sama juga dengan yang ke FGH ya. H itu sama dengan yang ini. Cuma kita ganti tangan aja. Limit dari X menuju 0 dari tangan X min A per X min A atau X min A per limitnya harus ditulis juga limit karena kita bicara limit. Limit X menuju 0 dari X min A per tangen X min A atau limit X menuju 0 dari tangen X min A per tangen X min A, maka hasilnya 1. Yang ke I juga limit X menuju 0 dari tangen kuadrat X per X kuadrat sama dengan limit X menuju 0 dari X kuadrat per tangen kuadrat X atau limit X menuju 0 dari tangen kuadrat X per tangen kuadrat X. Hasilnya 1 juga. Begitu juga dengan J. Limit X menuju 0 dari tangen kuadrat X per kuadrat AX ya, sorry. Saya ulang aja. Tangen kuadrat AX per AX yang dikuadratkan sama dengan limit X menuju 0 dari AX yang dikuadratkan per tangen kuadrat X limit X menuju 0 dari tangen kuadrat X per tangen AX ya, kuadrat AX. Hasilnya A kuadrat per A kuadrat atau sama dengan 1. Ini kuadrat ya. Nah, inilah rumus yang dapat kita gunakan untuk X menuju 0, limit fungsi trigonometri untuk X menuju 0. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat. Nah, contoh soal yang pertama, yang mudah, yaitu limit X menuju 0 dari sin 2X per 5X. Maka hasilnya sama dengan 2 per 5. Selesai. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua yang satu tingkat lebih di atas dia, limit X menuju 0 dari sin 6X per tangen 3X. Nah, ini sebetulnya kita anggap sin 6X per tangen 3X dikali 1 dikali 1. Nah, bisa kita tulis limit X menuju 0 untuk sin 6X per tangen 3X itu kita manipulasi. Kita kalikan dengan 6X per 6X. Kita kalikan lagi dengan 3X per 3X. Nah, ini tidak merubah nilai ini. Sebetulnya 6X per 6X kan 1. 3X per 3X juga 1. Jadi ini suatu angka yang tidak begitu mempengaruhi nilai sin 6X per tangen 3X. Nah, gunanya apa? Supaya kita bisa mengelompokkan seperti pada contoh yang pada rumus yang sebelumnya. Saya akan menggambarkan dengan warna merah mungkin di sini. Nah, ini akan berpasangan dengan ini, sedangkan tangen 3X dengan 3X. Atau bisa kita tulis ulang bahwa sama dengan limit X menuju 0 dari, kita pasangkan ya, sin 6X per 6X dikali 3X per tangen 3X dikali 6X per 3X. Nah, karena sudah berpasangan seperti ini dengan ini dengan ini, maka hasilnya pun akan menjadi sama dengan 6 per 6 ya, jadi 1 dikali 3 per 3, 1 dikali, ini X-nya coret ya, habis 6 per 3, yaitu sama dengan 2. Nah, otomatis 6 per 3 itu adalah ini,
koefisien dari X yang sudut pada sin, dan 3X adalah koefisien dari X sudut pada tangen. Nah, otomatis ini bisa kita gunakan bahwa rumus selanjutnya yaitu pakai warna biru deh biar beda, bahwa limit X menuju 0 dari sin AX per tan BX atau limit X menuju 0 dari tangen AX per tangen sin BX ya. Sin BX itu hasilnya A per B. Nah, ini ada rumus baru ternyata. Begitu. Nah, sekarang kita contoh soal yang selanjutnya yang agak lebih di atas, satu tingkat di atas contoh 1 dan contoh 2, yaitu limit X menuju 0 dari 1 min cos 2X. Cos 2X per 4X kuadrat. Nah, ini otomatis karena cos 2X, nah, kita gunakan warna apa ya? Warna pink aja deh. Cos 2X ini saya tulis oret-oretannya di sini deh. Cos 2X kita tahu bahwa cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, otomatis si ini bisa kita ubah ke sini. Maka hasilnya sama dengan limit X menuju 0 dari 1 dikurang 1 min 2 sin kuadrat X per 4X kuadrat. Nah, 1 dikurang 1 kan habis. Nah, kita anggap min dulu nih, min jangan dicoret dulu ya. Nah, sama dengan limit X menuju 0 dari 1 dikurang, saya gunakan warna ini deh untuk mengalihkan dengan cara pelangi ya. Min kali plus 1 jadi min 1. Min kali min 2 sin kuadrat jadi plus 2 sin kuadrat X per 4X-nya tetap. Nah, 1 dikurang 1 kan habis. 0. 0 plus 2 sin kuadrat X. Berarti limit X menuju 0 dari 2 sin kuadrat X. Kalau misalkan sin kuadrat X kita pecah deh. Sin X dikali sin X per 4 kali X kali X gitu ya. Nah, saya gunakan warna biru lagi supaya memudahkan. Oh, ternyata ini masuk ke dalam ini. Mirip dengan bentuk ini. Sin AX sama dengan 1 hasilnya. Berarti sama dengan, ganti ya, jangan warna hijau biar konsisten. Sama dengan 2 per 4. Ini 1, ini 1. 2 per 4 itu adalah setengah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat yang lebih setingkat lagi, atau setingkat ya ini ya, setingkat sama yang tadi, contoh lain lah intinya. Limit X menuju 0 dari bentuk lain yaitu 1 min sin 2X sin 2X per X kuadrat kot tangen dari setengah X. Nah, sama dengan, ini saya ubah, nanti dulu deh, saya tulis dulu. Limit X menuju 0 dari sin 2X tetap kita tulis, nggak usah kita ubah, per X kuadrat. Nah, kita tahu kotangen setengah X itu adalah kotangen itu kebalikan dari tangen. Berarti kita tulis 1 per tangen setengah X. Nah, otomatis ini ada pecahan yang dibagi dengan pecahan ibaratnya gitu ya. Nah, kita tahu dulu, kita pernah belajar A per B dibagi C per D. Kalau misalkan kita kalikan, jadi hasilnya A per B dikali D per C. Jadi ini dibalik ya. Maka, kita anggap yang dibalik adalah 1 per tangen kuadrat
1 per tangen setengah X. Jadi limit X menuju 0 dari sin 2X per X kuadratnya kita tulis lagi dikali tangen per 1. Tangen setengah X per 1. Nah, kuadrat ini boleh kan kita pecah. Supaya apa? Nanti kita lingkari lagi. Limit X menuju 0 dari sin 2X per X dikali tangen setengah X per X. Jadi si X kuadrat ini kita pecah jadi X dikali X. Nah, otomatis ini bisa kita, oh ternyata ini sama dengan bentuk rumus tadi. Maka hasilnya adalah 2 dikali setengah. Tinggal dilihat dari koefisiennya aja kan. Nah, ini bisa dicoret, ternyata hasilnya adalah 1. Nah, contoh soal selanjutnya yang lebih satu tingkat lagi, yaitu limit X menuju 0 dari 1 min cos 6X per X tan 2X. Nah, cos 6X ini menarik nih. Cos 6X kita tulis dengan menggunakan warna biru bahwa cos 6X itu sama dengan kita ubah menjadi cos 2 dikali 3X. Itu ya, 3X-nya kita ubah jadi A. Berarti sama dengan cos 2A ya. Cos 2A itu sama kayak tadi adalah 1 min 2 sin kuadrat A. A-nya itu adalah 3X. Berarti bisa kita tulis 1 min 2 sin kuadrat dari 3X. Nah, ini bisa kita ubah jadi cos 6X-nya ke sini. Nanti hasilnya ini. Jadi sama dengan limit X menuju 0 dari 1 dikurang 1 min 2 sin kuadrat 3X per X tan 2X. Maka hasilnya sama dengan limit X menuju 0 dari, sama kayak tadi ya, 1 dikurang 1 habis. Min kali min jadi plus. Biar cara cepat aja langsung 2 sin kuadrat dari 3X per X tan 2X. Nah, ini sin kuadrat. Sin kuadrat itu bisa dipecah. Jadi sin 3X, kita tulis aja deh. Limit X menuju 0 dari 2 dikali sin 3X dikali sin 3X. Kenapa kita pecah? Karena gini, karena di bawahnya ada X, ada tangen 2X. Biar berpasangan aja gitu kan. Ini di 2 ya. Jelek. Bisa dihapus aja ini. Jadi tangen 2X. Nah, ini kita ubah ke warna hijau lagi. Biar kita bisa coret begini. Jadinya hasilnya 2 dikali 3 per 1, 3 dikali 3 per 2. Hasilnya adalah 9. Seperti itu. Nah, contoh satu lagi. Ketika kita punya limit, contoh 6 ya. Ini yang agak sulit. Yaitu ketika kita punya limit X menuju 1 dari sin X min 1 dikali 1 min cos 6X min 6 per X kuadrat min 2X plus 1 dikali tangen dari 5X min 5. Nah, ini misalkan kita punya contoh soal seperti ini. Cara merubahnya yang pertama adalah ini dulu nih, kita ubah. Atau kita faktorkan. Cara pemfaktoran saya sih biasanya gini, terserah ya. Cara pemfaktoran seperti yang dijelaskan sama guru-guru lain, bebas. Tapi saya biasanya begini, 1 dikali 1. 1 itu koefisien dari X kuadrat itu 1 ya. Kita kalikan dengan konstanta, yaitu 1 dikali 1 adalah 1. Nah, berapa dikali berapa yang hasilnya 1 dan berapa dikali berapa yang hasilnya min 2. Didapat min 1 dikali min 1. Min 1 dikali min 1 adalah 1 ternyata. Kalau ditambah min 1 ditambah min 1 hasilnya min 2. Oh, ternyata hasilnya min 1 dikali min 1.
Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi X min 1. Karena sama-sama min 1 berarti X min 1 kuadrat. Nah, cara pemfaktoran ini bisa juga kalau misalkan hasilnya berbeda, berarti ditulis 2 X min hasilnya. Jadi X dikurang atau ditambah berapa dikali dengan X dikurang atau ditambah berapa kalau misalkan hasilnya beda. Dan kebetulan ini hasilnya adalah sama-sama min 1. Jadi bisa kita tulis seperti itu. Sama dengan limit X menuju 0 dari sin X min 1-nya tetap. Nah, ini 1 min cos 6 X min 6. Nah, saya buletin pakai warna merah lagi, cos 6 X min 6. Oh, kita ini dulu, kita apa namanya? 1 min cos dari 2. Nah, kita faktorkan juga 6x min 6-nya. 2 dikali 3x min 3. Kenapa 3x min 3? Karena gini, si 6 dan si min 6 ini kita bisa bagi dengan satu angka menjadi 2. Kenapa? Nanti kita tulis dulu. Setelah ini kita akan bahas kenapanya. Nah, yang menarik ini. X min 1 kuadrat dikali tangan dari 5x min 5 bisa kita urai langsung jadi x min 1 sorry ya. 5 dikali X min 1. Nah, kenapa ini 2 dikali 3X min 3? Supaya kita bisa cari rumusnya yang tadi. Jadi, kalau misalkan kita punya cos 2A ya. Nah, kita anggap ini A nih. Kita anggap ini A. Berarti cos 2A itu adalah 1 min 2 sin kuadrat A. A-nya adalah 3X min 3. Tinggal kita ubah. Maka sama dengan limit X menuju 0 dari sin X min 1 dikali 1 dikurang 1 min 2 sin kuadrat dari 3X min 3. Nah, ini. Nah, per X min 1 kuadrat dikali tangen 5 dikali X min 1. Nah, ini sama coret. Sisanya positif. Ya, seperti biasa lah ya. Sama dengan limit X menuju 0 dari sin X min 1 dikali 2 ya, dikali sin kuadrat sin kuadrat dikali 3X min 3. Ya, sebetulnya ini bisa ditulis dulu deh. X min 1 kuadrat dikali tangen 5X min 1. Ini bisa kita pecah menjadi limit. Oh, bukan dipecah, lebih ke kita apa namanya? Kita faktorkan lagi. Jadi 3 dikali X min 1 per X min 1 kuadrat dikali tangen dari 5X min 1. Nah, oh sorry, ini X menuju 1 ya. Kenapa saya nulis X menuju 0 ya? Maklum lah ya. Nah, X menuju 1. Menariknya ini sebetulnya. Nah, karena X menuju 1, kita anggap X menuju 1 pakai warna kuning deh, biar beda. Kita anggap X menuju 1 itu adalah X sama dengan 1. Kalau kita pindah ruas satunya jadi X min 1 sama dengan 0 ya. Nah, kita misalkan dulu. Kita misalkan Y itu sama dengan X min 1. Otomatis Y itu sama dengan 0 dong. Itu kan, X min 1 kan sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0. Maka kita bisa ubah menjadi Y menuju 0. Nah, berarti si X min 1 ini kita ubah menjadi ini. Nah, lalu di sini deh. Sama dengan limit Y menuju 0 ya. Lalu si X min 1-nya itu kita ubah menjadi Y. X min 1-nya. Ini X min 1 kan. Berarti ini kita ubah jadi Y. Ini kita ubah jadi Y. Ini juga nih. Berarti bisa kita tulis limit Y menuju 0 dari sin Y dikali 2 dikali sin kuadrat dari 3Y per
Y kuadrat dikali tangen 5Y. Nah ini kita pecah. Limit Y menuju 0. Oh, Y-nya kayak 9 ya. Kita ubah deh. Biar lebih jelas lagi, yaitu limit Y menuju 0 dari kayak 9 lagi ya. Maklum lah ya. Limit Y. Nah, dari sin Y dikali 2 dikali sin 3Y dikali sin 3Y per Y kuadratnya kita pecah juga. Ini Y, ini tan 5Y. Ini 3 ya, sorry. Tulisan saya agak kurang bagus. Oke, jadi pakai warna hijau tadi. Sin Y dengan Y satu paket lah kita anggap. Sin 3Y dengan Y, tangen 3Y dengan sin 3Y dengan tangen 5Y. Maka hasilnya sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 3 per 5. Otomatis hasilnya 3 kali 3 aja udah 9. 9 kali 2 18. 18 per 5. Atau kalau diubah menjadi pecahan campuran jadinya 18 bagi 5 adalah 3. Nah, 3 per 5. Begitu. Terima kasih.